bisa menjawab apapun terkait tentang pertanyaan jenengan yang terakhir tadi, BLT sama yang pupuk subsidi. Jadi kami belum bisa menyampaikan. Jadi kami belum pernah membahas hal itu. Mungkin arahnya ke depan itu akan dibahas lebih lanjut. Pak, nyun sewu, terkait desas-desus atau isu di media sosial, apakah Bapak selaku Ketua TP2D mengetahui dan ikut menyimak? Saya menyimak, tetapi kadang terlambat menyimak karena ada kegiatan-kegiatan di luar TP2D juga. Apa saja poin yang jenengan tangkap selaku Poin apa? TP2D? Keluhan masyarakat, apa itu yang didengar masyarakat, yang dipermasalahkan masyarakat? Saya begini ya, yang saya pahami dari media itu ada beberapa pemberitaan. Di antaranya pemberitaan bahwa TP2D itu tempatnya apa itu namanya? Tempatnya gerombolan. Itu sempat saya mengetahui. Terus TP2D itu dianggap sebagai sumber carut marut. TP2D itu dianggap memandulkan fungsi dewan. Saya membaca semua berita itu. Tanggapannya jenengan sendiri seperti apa, Pak? Ya, saya pikir itu tidak benar karena semua berita itu muncul tanpa ada tabayun terlebih dahulu dari TP2D. Mungkin sedikit dipaparkan terkait gebrakan ataupun upaya yang jenengan selama TP2D terbentuk. Sekilas lah, Pak. Gebrakan maksudnya gebrakan kinerja jenengan selaku TP2D yang bulan-bulanannya di honor pemerintah. Gitu ya. Jadi begini, untuk TP2D yang perlu diketahui bahwa TP2D itu sebuah tim yang dibentuk oleh Bupati, sifatnya tidak mengeksekusi sebuah program, tidak mengeksekusi sebuah kegiatan. TP2D itu tugasnya itu memberikan masukan kepada Bupati, memberikan masukan Bupati atas strategi kebijakan pembangunan. Kemudian untuk mendampingi proses perencanaan, proses pembangunan di Kabupaten Blora terkait khususnya di program-program prioritas, bagaimana ini bisa mengalami percepatan. Nah, kalau persoalan gebrakan apa, ini kan perlu ada penyatuan persepsi bahwa kita bukan OPD, jadi kita tidak bisa serta-merta bahwa apa yang menjadi hasil fisiknya TP2D ya, benar. Itu yang perlu kan. Jadi hasil fisiknya TP2D apa itu ya kita tidak. Cuman kalau kaitannya dengan rekomendasi-rekomendasi yang kita berikan kepada Bupati dalam rangka percepatan pembangunan khususnya program prioritas Bupati, kita menyampaikan itu.
sudah ada beberapa yang kita hasilkan rekomendasi itu yang kaitannya tentang ini, mengaktifkan website di OPD-OPD yang selama ini belum aktif. Ada beberapa sekarang sudah mulai aktif. Terus potret pelayanan 26 puskesmas di Kabupaten Blora, karena layanan kesehatan juga menjadi salah satu program prioritas Bupati, sampai pada titik kita merekomendasikan membangun puskesmas di Blora bagian selatan. Jadi kalau seumpama ini hasilnya TP2D dalam bentuk membangun apa, ya kita sama sekali tidak bisa membangun dalam hal apa, karena konteksnya bukan dalam mengeksekusi program itu. Terus pemetaan ekonomi, pemetaan potensi ekonomis desa miskin. Nah, ini bagian dari hasil yang sejauh ini didapatkan teman-teman TP2D yang itu secara bulanan disampaikan kepada Bupati, dan Bupati tentunya menyampaikan itu ke OPD-OPD. Jadi kami tidak mempunyai kewenangan memberikan hasil ini, hasil semua itu kepada OPD, karena memang kita hubungannya bertanggung jawab. Pak, di media sosial itu banyak yang bertanya-tanya terkait TP2D itu siapa saja. Mungkin dari jenengan ketuanya bisa menyebutkan sejauh ini dari pemerintah kabupaten atau TP2D sendiri belum pernah bersosialisasi atau mendengungkan bahwasanya Kabupaten Blora itu punya TP2D by name-nya. Mungkin bisa disebutkan, Pak? Apa maksudnya? Mungkin namanya siapa saja anggota TP2D itu kurang jelas, dan masyarakat itu banyak yang bertanya-tanya, sadonge itu TP2D ini sopo toh? Masyarakat itu gak roh, Pak. Terus terang nih gue media sosial gak roh. Bahkan saya kemarin sempat kaget, ada teman wartawan yang disampaikan oleh Kepala Bapeda ikut jadi anggota TP2D. Mungkin masukan dari teman-teman tadi dilewatkan dengan saya, baiknya anggota TP2D kalau yang bersangkutan masih mengaku wartawan, jangan di TP2D. Karena apa? Perlakuan wartawan itu independen, Pak. Ketika sudah masuk di ranah gerakan sebuah pemerintahan itu ada misi tertentu, Pak. Mungkin dari kami selaku yang sering mendengungkan persoalan di Kabupaten Blora punya atensi khusus kan jenengan, baiknya merombak lagi adanya TP2D, khususnya jangan ada teman yang masih mengaku wartawan jadi anggota TP2D. Karena apa? Wartawan itu independen, Pak. Nek iso yo aja ngasek dibayar pemerintah. Sejauh ini aku nggak pernah, Pak, istilahnya turut-turut yang pemerintahan nggak pernah, Pak. Nggih, ngoten. Intinya kami minta jawaban tegas dari jenengan selaku ketuanya. Untuk anggota TP2D itu otoritas Bupati Blora. Jadi kami sama sekali tidak bisa mengintervensi anggota TP2D. Artinya ini otoritas Bupati. Sehingga kalau seumpama kalau di dalam perbuknya itu TP2D beranggotakan yang pertama itu akademisi, kemudian yang kedua dari kepakaran ahli, kemudian yang ketiga dari praktisi. Nah, dari tiga unsur ini itu oleh Bupati muncul 11 orang. Bahkan saya juga ada yang baru pertama kali berkomunikasi dengan anggota tim itu, ya baru di tim ini, walaupun ada beberapa yang sudah kenal itu, tapi bisa disebutkan, Pak, anggotanya siapa saja? Oh, bisa. Monggo. Satu, ketuanya saya ya. Iya. Atas nama siapa? Yunus Bahtiar. Ya. Yunus Bahtiar ya. Ya. Sama divisinya mungkin secara lengkap. Iya, sebagai ketua Yunus Bahtiar. Ya, sebagai ketua, anggotanya. Ya, ini sekretaris. Sekretaris Bapak Pak Joko Handoyo. Eko Arifianto. Selaku apa, Bapak?
Pak sebagai anggota, Mm-mm. Pak Gatar Muhammadun, Pak Bambang, Janarko, kemudian Pak Hadik, Pak siapa? Hadik, Hadik. terus ini Pak Toat. Pak Toat. Ini nih putih. Iya. Nah, itu juga ada yang tidak hadir itu Budian. Kemudian satu lagi Pak Joko Supratman. Terus ada lagi Pak Urip Daryanto. Ya, Pak, mungkin terakhir ini Pak dari kami, apa itu mungkin tadi agak melebar, ini saya fokuskan terkait persoalan yang menonjol di Kabupaten Blora, seperti halnya masalah bantuan pangan non tunai dan satu lagi masalah pupuk subsidi. Lah, peran serta apa itu TP2D mengawal kebijakan terkait itu sejauh ini seperti apa Bapak? Kok sampai apa itu persoalan BPNT sendiri? Saya sampai menulis dari apa itu persoalan terkait sampai jadi buku itu terstruktur sistematis dan masif, itu dibiarkan sampai lama. TP2D itu mengawal kebijakan itu seperti apa Bapak? Aku pengen ngerti. Sejauh ini kami belum mendiskusikan sama sekali terkait dua yang dengan sampaikan itu. Jadi kami belum mengetahui karena agenda kami ini begini, agenda kami ini baru pada pengawalan sejauh mana program prioritas bupati masuk di RKPD. Karena tanpa itu di RKPD tanpa masuk nanti percepatan tidak terpenuhi. Karena itu ya kami belum bisa menjawab apapun terkait tentang pertanyaan dengan yang terakhir tadi BLT sama yang Pupuk subsidi. subsidi kami belum bisa menyampaikan. Jadi kami belum pernah membahas hal itu. Mungkin arahnya ke depan itu akan dibahas lebih lanjut. Belum, nanti kita akan tahu itu ada Itu Mas, tinggal nanti yang di bidang ekonomi kalau nanti itu krusial untuk dibahas menjadi strategis itu akan kita bahas. Teman-teman TKP tadi kemarin bisa dijelaskan.